Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, kajian rutin pembahasan kitab akidah, pembahasan rukun iman yang kelima, iman kepada yaumul akhir, khususnya pembahasan kematian dan huru-hara akhir zaman serta kengerian yang terjadi di padang mahsyar. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memudahkan kita duduk di majelis ilmu. Karena ketika kita telah berilmu tentang ilmu syariat Islam, khususnya tentang akidah dan tauhid, berilmu tentang ilmu-ilmu yang wajib untuk kita pelajari seperti rukun Islam dan rukun iman, maka Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat, akan meninggikan orang-orang yang berilmu di atas dunia dan di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak syirik atau ahli tauhid di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan meninggikan kedudukan orang-orang yang berilmu beberapa darajat, baik di atas dunia apalagi di akhirat nanti. Al-mujadilah yahsul nas. Derajat atau kedudukan orang-orang yang berilmu akan diangkat atau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Orang yang berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di atas dunia ini. Itu orang yang berilmu tentang syariat Allah, yang berilmu syar'i, kedudukannya paling tinggi di atas dunia ini. Allah yang mengangkat, bukan kata saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkatnya. Allah yang meninggikan orang-orang yang berilmu syar'i di atas dunia, apalagi di akhirat nanti. Allah firman,
narfa'u darajatin man nasya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki di atas dunia, begitu juga di akhirat. Narfa'u, Allah angkat, Allah tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin, dan di atas setiap orang yang berilmu. Nah, lihat ini. Jangan sampai kita tidak berilmu. Wa fawqa kulli dhi ilmin, di atas setiap orang yang berilmu itu alimun, ada lagi yang maha mengetahui. Dalam surah Yusuf 76, Allah memiliki nama Alimun. Itu nama Allah. Alimun, nama Allah yang maha mengetahui. Di atas orang-orang yang berilmu hanya ada Allah yang maha mengetahui. Ya, kedudukannya. Wa fawqa kulli dhi ilmin, ya, dalam surat Yusuf. Di atas orang-orang yang berilmu, yang ada hanya Allah yang maha mengetahui. Demikian kedudukan orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya paling tinggi karena Allah yang mengangkatnya. Kedudukannya paling tinggi orang yang berilmu, karena di atas orang yang berilmu hanya ada Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling mulia kedudukannya di atas dunia adalah orang-orang yang berilmu. Allah yang mengangkat. Orang yang paling mulia kedudukannya di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang punya pangkat dan jabatan, bukan orang-orang yang punya harta, bukan. Karena orang yang punya pangkat dan jabatan dan orang yang punya harta, hakikatnya dia punya bangkai kambing. Itu Nabi SAW menyebutkan. Orang yang punya pangkat dan jabatan, orang yang punya harta itu hakikatnya punya bangkai kambing, kata Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Wallahi, demi Allah," kata Nabi SAW, "Wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadha." Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini, kata Nabi SAW. Ketika Nabi SAW melihat kepada sahabat ini, anak kambing ini, dunia lebih hina daripada bangkai anak kambing ini. Rawahu Muslim. Begitu dunia. Dunia ini lebih hina dari bangkai seekor anak kambing. Pangkat dan jabatan yang susah-susah orang menggapainya, kata Nabi SAW, lebih hina dari bangkai anak kambing. Harta yang berusaha orang mengumpulkannya siang dan malam, berusaha mengumpulkannya, kata Nabi SAW, itu lebih hina daripada bangkai anak kambing. Karena pangkat dan jabatan dan harta yang dikejar-kejar oleh manusia, sehingga melalaikan mereka dari belajar ilmu tentang akidah dan tauhid. Maka itu adalah dunia yang selalu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat ini hadis Nabi SAW, pangkat, jabatan, harta yang selalu dikejar oleh manusia siang dan malam,
sampai melalaikan mereka dari belajar ilmu tentang akidah dan tauhid, belajar ilmu tentang ibadah, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak paham dengan rukun Islam dan rukun iman dan yang lainnya. Itu adalah dunia yang selalu kena laknat Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia itu dilaknat. Dunia ini dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Illa kecuali zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah, zikir pagi sore, zikir-zikir yang sunnah. Wa ma walahu, dan ketaatan kepada Allah. Kemudian siapa yang tidak kena laknat? Dunia dilaknat. Orang yang cari dunia, jabatan, pangkat dan yang lainnya, sibuk dengan itu, sehingga melalaikan mereka, tidak faham dengan Islamnya, akidahnya, tauhidnya. Dilaknat semuanya. Kecuali wa'alimun, orang yang berilmu, au muta'allim, orang yang belajar ilmu. Kecuali orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu seperti ini dikecualikan dari laknat Allah. Rawahu At-Tabrani dalam sahih, dalam hadis dengan sanad yang sahih, dalam kitab Targhib wa Tarhib. Orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu tentang akidah dan ibadah, orang-orang yang belajar ilmu syar'i dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan pernah kita patah semangat. Jangan pernah kita patah semangat dalam belajar ilmu tentang akidah dan tauhid. Jangan pernah kita patah semangat belajar akidah dan tauhid, belajar tentang ibadah. Atau jangan pernah kita patah semangat tentang belajar ilmu syar'i ini. Karena dunia yang kita kejar setiap hari, sampai-sampai kita letih dan payah karena mengejar dunia tersebut, maka itu adalah bangkai kambing. Bangkai kambing yang selalu terkena oleh laknat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang belajar ilmu syar'i di majelis ilmu seperti ini. Beda. Maka di sini turun rahmat Allah, turun rahmat, kasih sayang Allah di majelis ilmu, bukan laknat, rahmat Allah. Wasyatumur rahmah, turun rahmat Allah. Di sini turun pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW mengucapkan kepada kaum muslimin yang selalu belajar ilmu syar'i, yang selalu hadir di pengajian majelis ilmu, Nabi SAW mengucapkan, marhaban bi talibil ilm, selamat datang kepada penuntut ilmu. Itu ucapan Nabi SAW. Karena luar biasa pahala dari Nabi SAW. Kaum muslimat rahimakumullah. Nah, ini motivasi agar selalu mengingatkan kita semua bahwa belajar ilmu pahalanya luar biasa. Ketika kita telah berilmu, Allah angkat derajat kita. Allah angkat derajat kedudukan kita di atas dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Kajian kita pada minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang sifat sholat jenazah, ya kan? Sudah kita bahas. Di antara sifat sholat jenazah yang sudah kita bahas, bahwa yang berhak menjadi imam, yang pertama siapa? Yang pertama yang berhak jadi imam, siapa? Sultan, penguasa. Kalau penguasa itu orang yang baik bacaan Al-Qur'annya. Kalau tidak baik bacaan Al-Qur'annya, maka tidak boleh juga dia jadi imam. Tidak boleh jadi imam salat. Baik salat jenazah, begitu juga salat yang lainnya. Ini yang pertama minggu yang lalu. Diingatkan sedikit supaya ingat. Kemudian yang kedua, yang berhak mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya.
Jika dalam bacaan Al-Quran mereka sama, maka yang paling berilmu tentang sunnah Nabi SAW menjadi imam. Nah ini yang kedua minggu yang lalu. Kemudian yang ketiga, kalau jenazah itu jenazah seorang laki-laki, maka imam berdiri di bagian di mana? Kepala. Kalau jenazah itu perempuan, imam berdiri di pinggulnya, di tengah badannya. Ini yang ketiga pembahasan kita minggu yang lalu. Kemudian yang keempat, takbir dalam salat jenazah boleh 4 kali, terus boleh 5 kali, terus boleh 9 kali. Tidak ada batasan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, mengangkat tangan ketika mensolatkan jenazah, maka mengangkat tangan itu hanya di awal. Sedangkan takbir kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tidak lagi mengangkat tangan. Dalil-dalilnya sudah kita bahas, ya kan? Tidak perlu lagi ulang. Jadi mengangkat tangan hanya di awal, Allahu Akbar. Takbir kedua, ketiga tidak mengangkat tangan. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ketika mengangkat tangan pada saat takbir, maka posisi telapak tangan sama seperti sholat wajib yang 5 waktu. Kedua telapak tangan dibentangkan menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat. Bukan begini, tapi menghadap ke arah kiblat. Kemudian mengangkat tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang pertama itu. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum takbiratul ihram. Mengangkat tangan sebelum takbiratul ihram. Angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga apa caranya? Takbir dulu, baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Mengangkat tangan setelah takbiratul ihram. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu atau daun telinga. Ya. Salat jenazahkah atau salat wajib atau salat yang lain, sejajar dengan bahu atau kedua telinga. Ini yang kedelapan. Kemudian yang kesembilan, bersedekap di atas dada. Di mana? Ala sadrihi, di atas dada, bukan di perut, bukan di kiri, bukan di kanan, tapi di atas dada. Ini sudah kita bahas. Ini yang kesembilan. Kemudian yang kesepuluh, cara bersedekap di atas dada juga 3 bentuk caranya. 3 caranya. Di atas telapak tangan, di atas pergelangan, kemudian di lengan bawah seperti ini. Seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian di lengan bawah. Atau digenggam, di pergelangan boleh juga digenggam. Boleh digenggam atau diletakkan seperti ini. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang mari kita urut praktek tata cara sholat jenazah secara ringkas. Pertama, berwudu dulu. Wudu seperti sholat, hendak sholat. Kemudian yang kedua, imam berdiri di sisi kepala jenazah kalau jenazah itu laki-laki. Imam berdiri di tengah badan jenazah kalau jenazah itu perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, makmum berbaris di belakang imam seperti sholat fardu. Akan tapi kalau jumlahnya hanya 7 orang jemaah, maka 3 orang dalam satu barisan pertama. Di imam, kemudian 3 orang, kemudian di belakang itu 2 orang, kemudian belakang itu 2 orang. Kalau 7 orang, jadi dibuat 3 barisan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, imam meluruskan saf jemaah. Luruskan saf. Tetap luruskan saf orang yang mau mensolatkan jenazah.
dan menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat. Kemudian yang keenam, mengucapkan takbir dengan mengangkat tangan pada takbir pertama. Ini sudah kita bahas ini. Ini urutannya, nak paham ibu-ibu. Mengangkat tangan hanya di awal. Allahu Akbar. Setelah itu tidak mengangkat tangan lagi. Lalu meletakkan tangan di atas dada, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu takbir lagi. Tangan tetap dilipat, tidak diangkat. Allahu Akbar. Tidak diangkat tangan. Kemudian baca apa lagi setelah itu? Baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir lagi, tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Setelah itu baca apa? Membaca doa untuk jenazah. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita ath-thawb al abyada min ad-danas wa bidillahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa'idhu min adzabil qabr wa min adzabil nar. Ini doanya, panjang ya. Kalau nak dapat, ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau untuk perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha, diganti domirnya. Nah, nanti ambo belum sempat mengetikkannya, nanti insyaallah ambo bagikan di minggu yang akan datang. Karena kemarin agak sibuk. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Tidak angkat tangan. Tapi kalau jenazah ini, jenazah anak-anak yang belum balik, meninggal dalam keadaan yang belum balik, doanya beda. Apa doanya? Allahumma a'idhu min adzabil qabr. Hanya sampai di situ. Ya, hanya sampai di situ. Ya Allah, lindungi dia dari siksa kubur. Atau Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Atau ini boleh. Ya, ini untuk doa untuk anak-anak atau untuk jenazah anak-anak yang meninggal sebelum balik. Ya. Setelah selesai membaca doa jenazah, kemudian takbir keempat, Allahu Akbar. Tetap tidak mengangkat tangan dan tetap tidak mengangkat tangan. Kemudian boleh langsung salam. Boleh langsung salam, boleh juga ditambah dengan doa untuk diri kita atau untuk kebaikan jenazah. Kemudian baru salam. Baru salam. 2 kali salam atau 1 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum. Sah boleh? Boleh. Boleh 1 kali salam dan boleh 2 kali salam. Salat jenazah dan juga salat wajib. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin, bahwa Rasulullah SAW pernah mensolatkan jenazah seorang, fakabbara alaiha arba'an. Kemudian beliau bertakbir 4 kali, wa sallama taslimatan wahidatan. Kemudian beliau membaca salam 1 kali salam. Berapa kali salam? 1 kali salam. Rawah Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dalam hadis ini salam untuk jenazah hanya 1 kali salam dalam hadis ini. Dan ini yang dipraktikkan oleh para sahabat. Ini dipraktikkan oleh para sahabat seperti Ali bin Abu Thalib, Allah bin Umar, dipraktikkan oleh Allah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Allah bin Abu Aufa, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semua mereka hanya membaca 1 kali salam dalam salat jenazah.
Akan tapi kalau mau mengucapkan salam sebanyak 2 kali dalam salat jenazah, maka itu tidak dilarang. Boleh. Boleh 1 kali salam, boleh juga 2 kali salam. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi ditinggalkan oleh banyak orang. Ihdahunna taslimu ala al-janazah. Salah satunya adalah mengucapkan salam dalam salat jenazah, mithlu taslimi fi shalah, seperti dalam salat wajib. Jadi 2 kali salam. Ya, jadi boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam. Nah, setelah selesai salam untuk salat jenazah, maka langsung kita mengangkat jenazah untuk kita giring ke pemakaman, untuk kita giring ke pekuburan. Tidak ada doa. Selesai salat jenazah, langsung angkat jenazah tersebut untuk kita giring ke pekuburan, untuk kita giring ke pemakaman. Tidak ada doa. Tidak ada doa. Kan selama yang dipraktekkan baca doa kan? Baca lagi doa. Padahal tadi dalam salat jenazah sudah doa. Tidak ada lagi doa apapun setelah selesai salat jenazah. Ingat itu ya. Tidak ada lagi doa apapun setelah selesai salat jenazah, karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya. Tidak ada contoh. Kalau tidak ada contoh, mau tak kita melakukan ibadah yang tidak ada contohnya? Mau tak? Kalau kita lakukan dosa besar, karena itu perbuatan bid'ah, jangan lakukan, karena tidak ada contohnya. Contohnya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW berdoa untuk jenazah hanya di dalam sholat jenazah. Sedangkan selesai sholat jenazah, maka tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tidak ada. Tidak ada dalil. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tidak ada dalilnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita berbuat bid'ah dalam masalah ini. Karena dosa bid'ah adalah dosa besar yang bisa mengundang turunnya laknat Allah Azza wa Jalla. Jadi selesai salam untuk salat jenazah, kita langsung mengangkat jenazah, langsung diangkat untuk kita giring ke pemakaman. Langsung kita giring ke pemakaman. Karena menggiring jenazah seorang muslim adalah hak seorang muslim atas kaum muslimin yang lain. Kita ikut menggiringnya sama-sama. Alah, sudah bersolat. Kita ikut menggiringnya bersama-sama. Karena ini hak seorang muslim. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, haqqul muslimi 'alal muslim. Ya. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, raddus salam, menjawab salamnya. Hak seorang muslim, raddus salam, menjawab salamnya. Wa iyadatul marid, menjenguknya ketika sakit. Wattiba'ul janazah, menggiring jenazahnya. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangannya. Wa tashmitul atis, mendoakannya ketika bersin. Lihat, hak muslim, hak seorang muslim, menjawab salamnya, menjenguknya ketika sakit, menggiring jenazahnya, memenuhi undangannya kalau diundang datang, mendoakannya ketika dia bersin. Sebab ketika kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang bersin. Bersin, Allah menyukai bersin.
Allah menyukai bersin, dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang menguap. Menguap. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul utas." Kata Nabi SAW, "Innallaha yuhibbul utas." Sesungguhnya Allah menyukai bersin. Wa yakrahu tatha'ub, dan Allah membenci menguap. Allah benci menguap, karena menguap itu dari syaitan. Wah, tahu menguap, wah, baru sontak kau saya menguap kali. Ya kan? Allah membenci menguap. Kau sedang mengaji, wah, ambil. Allah membenci menguap, karena menguap itu dari syaitan. Oleh karena itu ketika kita akan menguap, tahan semampunya, tahan. Ya, itu ini ilmu ini ibu-ibu. Kalau menguap tuh tahan, jangan tahan. Biasakan. Nanti kalau lah biasa, insya Allah bisa. Selama kau lebih ya kan? Selalu melapen. Allah benci itu. Allah membenci, karena itu dari syaitan. Sebab kalau menguap tidak ditahan, ya ini menguap kalau tidak ditahan, lalu dilepaskan menguap tersebut, maka syaitan akan tertawa. Syaitan akan tertawa melihatnya. Idza tatha'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyaruddahu mastata'a, hendaklah dia menahannya semampu mungkin, tahan. Fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan, kata Nabi SAW. Karena jika salah seorang di antara kalian menguap, maka setan akan tertawa karenanya. Setan tertawa. Setiap orang menguap ditawakan setan. Berapa kali menguap di pengajian kau? Sekali, 2 kali ditertawakan setan. Wa idza atasa ahadukum, kalau setan mempertertawakan orang menguap, makanya orang kalulah menguap, awak tu malas ibadah. Kenapa? Karena orang yang menguap dikuasai oleh setan. Makanya tahan. Kalau tidak ditahan, kita dikuasai oleh syaitan. Tahan itu. Langkah menguap, tahan. Biasakan. Kalau lah biasa, nanti akan terbiasa. Idza atasa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul, maka ucapkan alhamdulillah. Apa? Setiap bersin asin, alhamdulillah. Langsung alhamdulillah. Nah, sedangkan orang yang mendengar orang yang bersin, maka sunnah bagi dia untuk mengucapkan yarhamukallah. Apa? Yarhamukallah. Orang yang mendengar, ada bersin asin, alhamdulillah. Ada yang mendengar yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin, maka sunnah kembali dia mendoakan orang yang tadi. Sunnah kembali dia mendoakan untuk membalas orang yang mendoakannya. Apa ucapannya? Yahdikumullahu yuslihu balakum. Balas. Ini adab ini. Semoga Allah memberi kalian hidayah dan membaguskan keadaan kalian. Yahdikumullahu yuslihu balakum. Itu. Misalnya ada yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah katanya. Yarhamukallah. Yang tadi bersin ulang lagi, balas doanya. Yahdikumullahu yuslihu balakum. Ya, indahnya sunnah. Ini hak seorang muslim. Jadi ini hak seorang muslim bagi muslim yang lain. Ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban kita mendoakannya. Ya, yarhamukallah. Doakan.
doakan. Begitu juga ketika seorang muslim mengucapkan, seorang muslim mengucapkan salam kepadanya, maka jawab salamnya. Ini hak muslim. Wajib kita menjawab salamnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawab salamnya. Dan ketika seorang muslim sakit, maka sunnah juga bagi kita untuk menjenguknya. Ini hak seorang muslim, jenguk. Karena siapa yang menjenguk seorang muslim yang sedang sakit, maka dia akan mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Itu. Ada muslim sakit, kita jenguk, itu haknya. Haknya. Ada muslim sakit, kita jenguk dia. Apalagi orang yang sering, apalagi yang satu duduk pengajian, satu jemaah di masjid, sakit, jenguk. Haknya. Dan siapa yang menjenguk orang sakit, dia akan mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Ya, 70.000. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu muslim masya fi khirafatil jannah hatta yajlis." Lihat, apa kata Nabi SAW? Apabila seorang menjenguk saudaranya seorang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia sedang berjalan sambil memetik buah-buahan surga. Hatta yajlis, sampai dia duduk. Kalau nyulah duduk di kaki orang yang sakit, ya, orang sakit, sampai dia duduk. Hatta yajlis. Ketika dia sudah duduk, fa idza jalasa ghamarathu rahmah, maka setelah dia duduk akan diturunkan kepada orang tersebut rahmat Allah dengan deras. Turun langsung rahmat Allah. Kadang tak pahalanya. Langsung turun rahmat Allah dengan deras. Fa in kana, lihat ini. Kan kadang malah menjenguk orang sakit. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya. Lihat, apabila menjenguknya di pagi hari, pagi setelah subuh, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat Allah hatta yumsiya, sampai waktu sore harinya. Kalau ada orang menjenguk orang sakit pagi hari setelah subuh, 70.000 malaikat mendoakannya sampai sore hari. Dapat doa malaikat sampai sore hari. Wa in kana masa'an shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha. Apabila menjenguknya di sore hari setelah asar, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala hatta yusbiha, sampai waktu pagi harinya. Hatta yusbiha, sampai waktu pagi harinya. Sore sudah asar menjenguk orang sakit, sampai pagi didoakan oleh malaikat, diistighfarkan oleh 70.000 malaikat. Rawahu Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kadang tak pahala orang menjenguk orang sakit, dia dapat doa dari 70.000 orang malaikat, dari 70.000 malaikat. Ini pahala yang besar seorang muslim yang suka menjenguk orang yang sedang sakit. Kalau menjenguknya pagi hari setelah salat subuh, dia akan didoakan atau diistighfarkan oleh 70.000 malaikat sampai sore harinya. Kalau menjenguknya pada sore hari, maka dia akan didoakan oleh para malaikat, diistighfarkan oleh para malaikat, 70.000 malaikat sampai pagi harinya. Sehingga dosa-dosa orang yang suka menjenguk seorang muslim yang sedang sakit berguguran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjenguk seorang muslim yang sedang sakit, doakan la ba'sa tahur insyaallah. Nah itu. Doakan. Lah duduk awak dekat orang sakit, kita sudah dapat doa malaikat. Doakan la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau ada orang mengatakan dia yang sedang sakit, ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Ambo sakit ini ya, ditelepon atau bertemu langsung, la ba'sa tahurun insyaallah. Doakan. La ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa. Semoga sakit ini membuat dosamu bersih insyaallah. Rawahu Al-Bukhari. Ini hak seorang muslim. Hak seorang muslim.
Ketika dia sedang sakit, maka kita datang untuk menjenguknya. Karena menjenguknya ketika sakit ada pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika telah meninggal dunia. Begitu juga ketika telah meninggal dunia, maka masih ada hak seorang muslim untuk kita tunaikan, yaitu menggiring jenazahnya. Menggiring jenazahnya. Karena dengan menggiring jenazah seorang muslim akan membuat kita mudah mengingat negeri akhirat. Kata Nabi SAW, "Udul marid." Jenguklah orang yang sakit. Jenguklah. Wattabi'ul janazah. Dan iringilah jenazahnya. Iringi jenazahnya. Tudzakir, kata Nabi SAW. Tudzakirkumul akhirah. Niscaya hal itu akan membuat kalian ingat kepada akhirat. Ini cara terbaik. Cara terbaik agar kita ingat dengan negeri akhirat, sering-seringlah mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Sering-sering. Sering-seringlah. Sebab ketika kita mengiring jenazah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ketika kita mengiring jenazah, maka yang lebih utama, yang lebih afdal mengiring jenazah itu dari rumah duka sampai ke pemakaman. Itu yang lebih utama. Mengiring jenazah itu yang lebih utama, mulai dari rumah duka sampai ke pemakaman. Ini yang lebih utama, ini yang lebih afdal. Walaupun boleh mengiringi jenazah hanya sampai disolatkan, walaupun boleh. Akan tetapi mengiringi jenazah mulai dari rumah duka sampai selesai pemakaman lebih afdal, lebih utama. Lebih afdal, lebih utama. Akan tetapi kedua hal itu pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah hanya sampai disolatkan, tidak sampai ke pemakaman. Nabi SAW sampai ke pemakaman, baru beliau pulang. Kedua ini pernah dipraktek oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, dahulu kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, setelah Nabi datang ke Madinah, apabila salah seorang di antara kami menghadapi kematian, sakaratul maut, kami memberitahukan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi datang, lalu mendoakan orang tersebut. Didoakan Nabi SAW. Hatta idza qubida, setelah orang itu meninggal dunia, setelah dia meninggal dunia, insarafan Nabi SAW wa man ma'ahu hatta yudafan. Maka Nabi SAW dan orang-orang yang bersama beliau ikut mengiringi jenazah sampai selesai pemakaman. Nabi mengiringi jenazah sampai selesai pemakaman. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kadang hal tersebut menahan Nabi dalam waktu yang cukup lama di pemakaman. Kemudian para sahabat mulai merasa khawatir kalau ini bisa memberatkan Nabi SAW, bisa memberatkan beliau. Kemudian para sahabat berunding, kalau ada di antara mereka yang sedang sakaratul maut, tidak usah diberitahukan kepada Nabi SAW, tidak usah, kecuali kalau benar-benar sudah meninggal dunia. Fa idza qubida adannahu, setelah dia meninggal dunia, baru kita memberitahukannya kepada Nabi SAW. Falam yakun alaihi fi dzalika masyaqqatun wala habasun, sehingga yang demikian itu tidak memberatkan Nabi SAW dan tidak juga menahan Nabi dalam jangka yang cukup lama. Kan lamubana Rasul, kalau mulai dari sakit ditunggu orang kemudian meninggal, kan lamubana, sahabat khawatir. Akhirnya setelah meninggal baru diberitahu kepada Nabi SAW. Setelah peristiwa itu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami memberitahukan kematian seorang kalau benar-benar telah meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW datang dan mensolatkannya. Setelah selesai Nabi SAW mensolatkan jenazah, kadang beliau pulang, kadang beliau bertahan sampai selesai pemakaman, sampai selesai penguburan.
Farubbama insarafa. Setelah selesai mensolatkan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, warubbama maka hatta yudfan al-mayyit. Terkadang beliau pulang dan terkadang pula Nabi SAW bertahan sampai jenazah dikuburkan. Rawi Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Jadi kedua ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Pernah. Kadang Nabi SAW setelah selesai mensolatkan jenazah beliau langsung pulang. Kadang Nabi SAW ikut mengiringi jenazah sampai selesai dikuburkan. Mengiringi jenazah sampai selesai dikuburkan, ini yang lebih afdal, ini yang lebih utama. Ada hadis yang lain. Yang lebih afdal, mengiringi jenazah hanya sampai disolatkan atau sampai selesai menguburkan? Yang lebih utama, yang lebih afdal, sampai selesai menguburkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, barang siapa mengiringi jenazah, lihat ini, barang siapa mengiringi jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, hatta yusalli 'alaiha, sampai dia mensolatkannya, falahu qiratun, maka untuk dia pahala 1 qirat. Kalau hanya sampai disolatkan, dapat pahala 1 qirat. Ya. Kalau ada orang mensolatkan jenazah hanya sampai mengiringi jenazah hanya sampai disolatkan, dia dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta yudfan. Siapa yang menyaksikannya sampai jenazah itu dikuburkan, falahu qiratani. Falahu qiratani, maka untuk dia pahala 2 qirat. Kalau hanya sampai disolatkan, awak mengiringi jenazah, pahalanya berapa? 1 qirat. Kalau sampai ke kuburan, sampai selesai menguburkan, pahalanya 2 qirat. Ya itu ya Ibu ya. Kalau sampai disolatkan, pahalanya 1 qirat. Kalau sampai ke kuburan kita mengiringi jenazah, pahalanya 2 qirat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan 2 qirat? Apa itu 2 qirat? Apa itu? Saya tahu. Para sahabat bertanya, apa itu 2 qirat? Kata Nabi SAW, mithlul jabalainil azimaini. Itu dia. Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat lain disebutkan, kullu qiratin mithlu Uhud. Setiap 1 qirat itu besarnya seperti gunung Uhud. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. 2 qirat berarti sebesar 2 gunung Uhud. Ya, pahala besar. Kadang tak pahalanya. Kalau hanya mengiringi jenazah hanya sampai disolatkan, pahalanya 1 qirat sebesar gunung Uhud. Kalau sampai kita mengiringi jenazah sampai di pemakaman, di penguburan, sampai